Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua berada di sekitaran Parung, tepatnya di salah satu makam keramat yang disebut makam Mbah Kuning. Ingin tahu kelanjutan kisah apa saja di balik makam Mbah Kuning? Ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda. Setelah bertemu kepada orang tersebut, di tengah luwung itu ada saung yang menunggu nini-nini dan aki-aki. Maka pertama yang menemui itu aki saya, uyut saya. Itu Pak. Mungkin lama berjalan terus. Maka beliau mengatakan pada orang tua yang ada di Karoma ini, bila nanti beliau sudah menjadi berupa manusia biasa, rasa cerita lelakon mah harus ada tutasnya Pak. Bila dia tidak ada umur minta dimakamkan di sini Pak. Kan makam belum dirubah masih logol. Tuh, minta dimakamkan di sini Pak. Tuh. Diuruskan kepada aki saya, tuh Pak. Dia mesen. Uruskan dia untuk menjadi pepayung di sini, Kampung Tulang Kuning, untuk menjadi tertunggu di sini. Bila ada suatu apapun asal kamu yakinkan kepada saya, mudah-mudahan kamu alhamdulillah berkah. Itu Pak. Sampai berjalan diurus pada anak aki saya meninggal, diurus kepada anak yang pertama, itu namanya Bapak Limun Pak. Diurus lagi anak kedua namanya Bapak Lijan. Diurus lagi nama anak ketiga itu namanya Bapak Ocing. Terus lagi pada anak yang keempat itu namanya Bapak Seblu. Nah, orang dulu jelek Pak Seblu. Terus lagi pada anak yang kelima itu namanya Bapak Taban. Terus lagi pada anak yang perempuan terakhir yang ke-6 yaitu namanya Joan. Tuh Pak. Nah, ke-7 orang tua saya Pak namanya Yoi. Tuh, saya meneruskan perjuangan orang tua saya ngurus ini itu dari Bapak Yoi bin Riman. Itu Pak. Waktu saya ngurus sini, waktu tahun 86. Pas saya ngurus ini, tadi mah orang tua saya gitu. Tadi saya tidak mau, saya nggak mau mengusir rumah seorang bodoh, orang nggak mampu, orang hidupnya di kampung, takutnya banyak kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Maka saya menolak sampai 3 bulan saya belum terima Pak. Tapi alhamdulillah barangkali karena Allah sudah menentukan saya terima Pak. Ya alhamdulillah dari tahun 86 saya ngurus di sini. Ya alhamdulillah berkah. Cek peribahasa, ya makan nasi sama garam setiap detik ketemu lah. Kira-kira begitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, beliau ini siapa gitu Pak di daerah Tulang Kuning ini Pak? Ya makanya di sini dikatakan disebutnya Pak. Dia minta tadi Pak dikatakan yang menjadi karoma di sini. Dia minta disebutnya namanya Uyut Tulang Kuning. Atau isinya disebutnya Enek Tulang Kuning. Itu ngarah ringannya aja Pak. Nggak berabe kata beliau. Tapi nama asli beliau mah saya katakan Pak. Itu namanya Syekh Maulana Kisem. Dia asal dari Ceringin Kurung. Itu Pak. Asal dari Ceringin Kurung. Pak. Istrinya namanya Ibu Nyai Ayu Sri Alam. Itu Pak. Yang tersebutnya garis miring Enek Tulang Kuning. Gitu Pak. Jadi kami sebutnya Uyut Tulang Kuning gitu Pak.
Makanya maka di samping ini maka dia sampai dia meninggal berpuluh-puluh tahun, dia kira-kira dia meninggal, saya juga nggak ngalamin Pak. Waktu dia meninggal saya kan bahkan belum ada kali gitu, belum ada di dunia gitu. Saya lahir kan tahun 45, saya belum ada, kemudian meninggal tahun 38 tuh berapa kita nggak tahu lah kayak gitu. Orang tua saya yang ngurus, makanya saya tahu saya aja Pak, makanya gitu. Maka di jalan, berjalan di kampung sini Pak, dikatakan, kenapa dikatakan kampung tulang kuning? Itu menemui suatu benda Pak, semodel kayak akik, itu tulang Pak. Tulang paha nih Pak. Nih, tulang paha. Setelah benda tersebut ini kampung sudah ketelah tulang kuning, maka benda itu lenyap Pak. Lenyap di sini Pak. Kata ada yang ngambil, ya siapa yang mau ngambil, kata ada yang nyerot, ada bekasnya tapi nggak ada bekasnya Pak. Tak kemana benda tersebut akan dia hilangnya, ya saya juga tidak tahu. Ya tentu ada di sini barangkali kita tidak melihat. Itu kali Pak, gitu kira-kira. Makanya kampung ini udah kesebut kampung tulang kuning. Nanti tadinya Pak, kebetulan ada penemu semua benda tulang itu disebutnya itu, maka dikatakan elang kuning. Coba setelah bertemu benda ini maka diganti namanya kampung tulang kuning. Lainnya hurufnya sama, elang kuning, tulang kuning, tetek keneh namanya gitu. Maka mudah-mudahan maka dikatakan sampai hingga sekarang jalan demi berjalan, tapi banyak juga Pak yang percaya orang sini. Ada juga yang menyaci, mengatahi, nggak menjadi soal itu masing-masing. Apa nyaba ke kuburan? Membagi apa? Meminta apa? Mengasih apa? Ada yang mengatakan gitu. Tapi Ustadz hanya timbang selapis pengalaman apa tuh. Kalau Ustadz yang udah kondang, kiai yang sudah nahu, tidak mengatai apapun. Malah beliau menjurungkan yang terbaik, urus dengan benar-benar, rawat yang baik-baik, yakinkan benar-benar, tapi jangan salah gunakan. Gitu. Jangan salah gunakan Pak. Tempat itu tempat penjarahan, disalahgunakan segala minta nomor, itu tidak dibenarkan Pak. Itu yang banyak permasalahan. Semua banyak kan begitu Pak. Setelah orang tua meninggal disuruh mengurus, banyak hal salah gunakan Pak. Nah ini yang tidak ada manfaatnya. Kita bisa aja cara apapun, tapi orang tua lebih tahu. Allah lebih melihat pada kita. Di bawahnya baik ataupun tidak, benar tidaknya, maka Allah amat tahu melihat pada kita. Kita nyumput pun di bantengan yang berkokoh besi, tetap Allah tahu pada kita. Itu yang kita takuti Pak. Tapi banyak peziarah yang datang Pak. Ya, tembok-tembok yang jarah itu kita tidak bisa menentukan. Ya ada Pak, tembok dari Wetan Pak, dari Ponorogo, sifatnya ada. Dari Semarang, dari Brebes, dari sifatnya Jogja, ada Pak. Yang jauh-jauh gitu Pak. Makanya sebagai di sini banyak lah gitu. Banyak Pak. Ya, sama tempo orang dari keraton juga namanya, dari Solo, dari Jogja, ada Pak. Kalau orang-orang keraton kan pasti orang-orang ningrat mah, turun-turunan kerajaan, dia dapat petunjuk dari gurunya Pak. Nah itu. Biasanya karomah apa yang didapat dari para peziarah Pak? Kalau jam jarah ini yang masuknya jam mintanya kalau kita jarah semua yang kita minta bukan dunia Pak. Bukan kita minta uang, minta kaya. Kita mintanya untuk berkah selamat. Di masa kita hidup di dunia sampai kemudian kita pulang kepada Allah. Itu kalau jarah Pak. Setelah kita untuk memperoleh perjalanan kita jarah, apa faedah manfaat Pak? Setiap detik kita berkirim untuk doa. Kita nyawa ke Cirebon. Siapa di sana? Ya kita doakan, kirim doa. Kita nyawa ke Banten. Siapa di sana di Banten? Ya kita doakan. Kalau kita bang nyaba, datang kayak orang mampu di warung. Ya orang apa-apanya Pak. Kayak ada daun kimpul, kilas lagi. Enggak, kita nggak yakin. Yang bisa menentukan kita yakin Pak. Kita baca Bismillah. Kenapa Pak Kiai dikobol Bismillah? Kita kagak. Karena bukan bilah yang beda, yakinnya yang beda.
Tuh. Keyakinan hanya itu, keyakinan yang bisa menentukan. Bapak datang ke ini. Kalau Bapak tidak yakin, nggak ada bapaknya. Gitu. Kalau Bapak yakin, bukan percaya sama saya, bukan percaya sama karomah, kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak manfaat berkah dari jalan apapun yang Bapak jalankan. Mudah-mudahan, alhamdulillah ada keberkahan. Itu Pak. Karena kita jangan mohon nama ini Pak. Karomah juga tidak bisa melebihi dari Allah. Tuh Pak. Dikatakan dia seorang karomah, tapi nggak bisa melebihi dari Allah SWT Pak. Karena dia nggak hanya waliullah, utusan dari Allah kan. Dia melebihi dari Allah nggak ada, biarpun karomah melebihi dari Allah nggak bisa Pak. Iya. Boleh Bapak tanyakan kiai mana dah? Ya. Semua hanya cuma seorang waliullah, utusan dari Allah, mendapat tugas dari Allah SWT, maka dia untuk memohon nyampaikan kepada Allah SWT. Ini itu melebihi dari Allah nggak ada, makanya semua yang bisa menentukan kita tuh hidup di dunia sampai karomah ziarah tersebut kemanapun, muka Cirebon, muka Banten, ke Madura, kemana, ke Lampung, tuh Pak. Itu kan ikut-ikutan bangsa kita mah Pak. Aku lihat orang senang kayak ini, gue pergi, entah orang berhasil, lah orang apa-apanya. Itu yang tidak percaya. Kalau karomah pas bagus, nggak ada yang jelek. Apa hati manusia yang tidak benar? Orang-orang ngabak ke tempat yang suci, kalian silakan sholat namanya, jadi warung tagog ngopi. Nah ini yang tidak yakin, maka akhirnya orang-orang berhasil dia tidak. Jangan menyesal pada orang, nyesal diri sendiri. Itu ya Pak yang makanya. Nah maka kampung sini itu dikatakan orang tua yang ada di Karomah ini, nama beliau Syekh Maulana Kisem garis miring Uyut Tulang Kuning. Nah isinya Ibu Nyai Ayu Sri Alam garis miring Enek Tulang Kuning. Itu Pak nama si beliau. Maka nah beliau asal dia bilang, kata orang tua saya, aki saya, dia asal dari Ceringin Kurung Pak. Tuh asal dari Ceringin Kurung Pak gitu. Dia sampai ke daerah sini hanya sedang untuk itu Pak, dikatakan sedang dia berjalan untuk menentukan di mana beliau nanti menentukannya. Nah beliau memilih penentuan beliau sampai almarhum, maka di sini maka dia hanya tentuan sekarang adanya di Kampung Tulang Kuning Pak itu. Ya maka kalau ke saya nih Pak udah 7 abad lah sekarang ngurus di sini begitu. Jadi saya memberikan pandangan, memberikan pengetahuan yang saya tahu, yang saya nanya kepada orang tua begitu Pak. Maka Kampung Tulang Kuning dari ujung wetan sampai ngulon ini Pak, sekarang tidak ada yang tua Pak. Sudah pada pulang, habis, sudah meninggal. Lah di Nobletan kadang Pak, mertua saya Bapak Mandor Moni sudah meninggal. Di sini sesepuhnya aki-aki saya sudah meninggal. Nah itulah makanya di bagian sifatnya RW 5 dulu yang terkenal siapa dikatakan Bapak Haji Juhri sudah meninggal. Tuh Pak. Nah sifat di sini di Kampung Jati sebanyak RW 2 sebutnya sabdu Bapak Haji Wan Sawinah Nurullah sudah meninggal. Maka semua tidak ada Kampung Haru itu sudah meninggal semua Pak. Makanya tinggal setulu-tulu anak-anak sekarang lah yang bisa menjalankan kewajiban untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang tua ini. Nah mudah-mudahan kehadiran Bapak tersebut, saya juga mengucapkan ribuan syukur, banyak terima kasih. Alhamdulillah atas kehendak Allah pada malam ini saya bisa bersilaturahim, bertemu muka, bertemu wajah oleh bapak-bapak. Itu barangkali kehendak Allah yang sudah menentukan. Tapi pada saat waktu saya memimpi pada malam kemarin Pak, saya ingin merampek anak kecil perempuan Pak. Dia ingin pulang ke saya, tapi saya rampek itu anak Pak.
anak perempuan kira-kira umur 10 tahun, Pak. Dia sedih, menangis, makanya sampai saya rampek, Pak. Itu alamat saya, Pak. Bisa saya ketemu Bapak nih. Kemarin malam saya mimpi anak kecil perempuan umur 12 atas 8 tahun dah kira-kira, Pak. Itu nangis, Pak. Maka saya rampek sampai dia minta pulang pada saya. Akhirnya anak itu saya rawat, Pak. Gitu. Cantiknya itu anak, suka saya lihat sekarang. Ya. Maka akhirnya anak itulah yang pulang ke saya rampek. Nah tiba-tiba saya bertemu oleh bapak-bapak ini, itu barangkali lambangnya kehendak itulah begitu. Mudah-mudahan Bapak juga semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengetahui hanya menjelaskan sekedar sengapatan. Saya tidak mau lebih-lebihin, Pak. Karena saya itu dikatakan manusia biasa. Kalau saya malah beli omongan nanti saya salah, keliru, yang tidak baik, ya bagi Bapak oke aja, tapi bagi orang tua itu kan menurut salah, Pak. Nah inilah makanya saya tidak berani melebih-lebihin tersebut ini. Makanya mudah-mudahan silaturahim kita bersama-sama dengan Bapak, itulah yang saya berikan pandangan. Mohon dimaaf bila ada kekurangannya. Mohon dimaklum bila ada kesalah ucap perkataannya. Karena saya manusia tak luput kesalahan, Pak. Minta dimaafkan sebesar-besarnya oleh Bapak. Mohon dimaklum apa dan saya manusia biasa banyak keliruan kesalahan. Saya minta dimaaf. Nah kemudian bila ada perkataan saya yang tidak sesuai, saya orang hidupnya di kampung, Pak, tidak ada didikan, mohon dimaaf sebesar-besarnya. Nah kemudian saya akhiri wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Rabbana ya Allah hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini pedang apa bisa dijelasin, Pak? Ya dikatakan pedang ini pedang samurai katanya itu. Tapi kalau lihat kalau yang asli samurai mah sama apa deh, Pak? Kan bukan begini modelnya. Bapak juga mengerti lah ya. Ini sama apa deh yang nggak mau kita bohong-bohong gini. Jadi ini mah kita anggapnya pedang biasa sajalah. Kita anggapnya. Salah satu peninggalan beliau, Pak. Itu peninggalan beliau, Pak. Itu banyak peninggalan beliau sih, Pak. Barang-barang di dalam banyak gitu ya. Nah ini ada foto siapa lagi nih, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau ini, Pak, hanya foto pertanian orang tua saya, Pak. Oh ini. Bapak Joih bin Riman ada namanya, Pak. Ini orang tua. Sebelum saya mengurus dia, apa yang orang tua saya ini dia meninggal tahun 8. Itu, Pak. Ini orang tua saya ini tadi, Pak. Ini, Pak. Kayak gitu. Bapak Joih bin Riman, tuh, Pak. Oh kalau dari kamar-kamar ini sama makam juga, Pak? Makam, Pak. Bisa di. Makam juga, Pak. Makam juga. Nah, ini makam juga. Makam. Jadi satu tempat, satu ruangan ini ada berapa makam total? Cuma 2, Pak. Cuma 2. Ini mono doang. Ini mono doang. Ada. Makam dia masih makam dulu kan, Pak. Dia lebar. Bukan sekarang ya. Ya, gitu. Belum roba-roba, Pak, gitu. Oh, kalau yang tengah ini apa, Pak? Nah, kalau yang tengah ini, Pak, artinya ini betulnya 4 kali bersin doang. Ini ada sifatnya apa, Pak? Gong. Oh, gong. Ya, Pak.
Tuh Pak. Gong. Ini Pak gong kumpul nih Pak tuh. Kayak perabotan kas seni lenong Pak tuh. Oh. Tuh Pak gitu. Tuh Pak itu gambang. Oh ini gambang. Gambang. Nah, ini jadi teman-teman Ya. kalau boleh ini jadi Tuh Pak. maaf Bismillah. Tuh. Jadi peninggalan Pak ya? Ini peninggalan Pak. Peninggalan zaman dulu. Hmm. Ini salah satu benda. Kempul sama kata ini bilang Pak. Kalau sekarang dibilang gong Pak ya? Ya gong aja lah. Kita gong aja lah. Ada berapa jenis Pak? Ini gambang Ini, Pak. ini gambang. Gambang. Al kromong nih ada Pak, ada 4 jenis. Al kromong nggak ada apa itu. Tuh. Kromong nih Pak. Oh kalau ini gambang. Gambang gitu Pak. Tuh. Gitu Pak. Gambang nih Pak, ini gambang. Ini bisa tabu nyaring Pak tuh, tabu. Tuh. Gitu Pak, gambang namanya Pak. Gambang nih. Gitu. Kalau ini juga sama gong Pak ya? Gong, ya. Itu Pak. Itu. Jadi satu ruangan total 2 makam sama Dua makam Pak. tempat Iya. untuk Iya. apa barang-barang peninggalan beliau. Iya. Ini Yang barang dia berani ini banyak sini Pak nih. Nah seperti Nih seperti ini Pak nih ya siapa? Cuma ini saka gini gitu Pak gitu. Hanya gitu cuma nih kita barang begini kita nggak ada anu kan Pak gitu. Takut nanti kita Iya, ya betul. ya kita takut Pak gitu. Kita mandi Pak membangatkan dulu yang baik gitu doang Pak gitu. takutnya kalau ketemu orang yang ini bisa disalahgunakan Pak ya. Nah iya gitu Pak, maka saya nggak berani maka taruh di dalam gitu Pak. Ya cuma banyak gitu mudah-mudahan. Ada segala ini Pak, apa sebutnya? Rupa-rupa nih kayak suling Pak ada. Iya. Tuh nih tuh suling dari Kuningan ada Pak tuh. Suling Pak gitu. Tapi nyaring nih Pak. Nyaring. Tuh nyaring bisa nyabunya Bang. Tapi nggak hitam Pak, ini begini aja. Dari dulu memang warnanya nggak berubah Pak ya? Kagak gitu. Gitu Pak. Taruh aja sini gitu. Saya kita tupin dulu Pak gitu. Itu Pak nama peninggalan ada orang tua gitu. Emang ada piring itu juga Pak? Hah? Ada piring panjang juga Pak? Apa nih? Piring panjang emang ada? Oh ada. Sewaktu-waktu kan saya suka memohon Pak pribadi untuk saya kepada orang tua saya sesepuh saya. Maka saya taruh di dalam, jangan sampai nanti banyak hal-hal zaman sekarang banyak persoalan kan. Itulah kita bakar menyan aja zaman sekarang saya katakan aja itu banyak persoalan. Benar-benar. Maka saya tidak mau persoalan lambung kita berikan enak dan sama-sama. Ya itu Pak Haji Oke makanya. Pak, kita lanjut. Ya itulah makanya. Itu Pak makanya mudah-mudahan dah Bapak ada keberkahan itu. Saya menjelaskan apa adanya Pak. Iya. Yang saya hanya tahu itu. Nah kalau yang satu lagi nih Pak, Ini anak saya Pak. Tabrakan Pak waktu tahun 94 akhir. Tabrakan sini di SMP negeri. Dia mau pergi kerja. Gitu Pak. Itu makanya itu Pak. Anak saya itu Pak. Gitu. Anak saya yang paling tua. oh, ini anak Bapak yang paling tua. Iya gitu Pak. Umur 22 tahun Pak. Itu. Di makaminnya di sini juga Pak, di sekitaran sini. Sini di luar Pak. Orang tua saya di luar Pak. Orang tua saya di luar tuh. Ya, orang tua saya di luar ya. Kan dia mesen, bukan taruh di dalam, nggak dikasih taruh di dalam begitu Pak. Luar. Tadi Pak nggak begini Pak, debu. Oh dulu sebelum di keramik ini Ya gerbuk memang masih tanah Pak ya? banyak undur-undur pada anu gitu. Kalau orang danu pada blok gitu Pak. Ya hari kita berpikir dengan orang hujan dulu gini kan basah murun Pak. Ya sekemampu kita lah. Nah ini kita urus.
ada sedikit-dikit kita belikan keramik Pak, kita memanfaatkan jangan suka becek, kita perlu dikit-dikit gitu Pak. Supaya kita dimanfaatkan, jangan sampai nanti salah gunakan Pak. Nanti kita kebendon air kaibatnya sama embung. Rumah saya orang bodoh. Gitu Pak, padanya maka saya membohong-bohong gini. Saya apa ada yang saya jelaskan. Gitu. Karena kita nggak mau caranya nanti disalahgunakan, nanti akhirnya lakukan kita. Bukan ingin berkah kan? Kira-kira begitu Pak. Maka itu mudah-mudahan ya silaturahim Bapak nih kita menambah semua wawasan keberkahan. Baik pun diri saya, baik pun diri Bapak. Amin. Mudah-mudahan. Kita doain aja Pak. Bapak, terima kasih atas arahannya. Kita sudah bisa masuk ke makam keramat atau yang disebut makam Mbah Kuning ya. Ya, tulang kuning. Tulang kuning. Terima kasih atas pengetahuan, wawasan. Terima kasih juga kita udah dikasih arahan masuk. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah oleh Bapak. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi oleh Amin. Allah Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya saya memberikan wawasan, bila ada kekurangan saya mohon minta maaf Amin. yang sebesar-besarnya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda.